Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat siang. Oh, ini ada Bu Indri. Shalom Bu Indri. Shalom Pastor. Ini dari Bogor ya, Bogor tercinta ini. Iya, bagaimana Bogor Bu? Kering, panas? Puji Tuhan hujan Pastor. Hujan ya? Ya, kalau di tempat kita kalau udah 3 bulan nggak hujan langsung kering Pastor, nggak ada air. Iya ya. Di Palangkaraya juga lagi panas ini. Lagi panas Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa ya. Tuhan tetap beserta kita. Yuk kita mulai komsel kita pada siang hari ini. Semuanya kalau bisa on cam ya, kalau bisa. Oke, saya mute dulu. Kita sembah Tuhan ya. Haleluya, Tuhan Engkau baik bagi kami. Siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa korban syukur, kami membawa pujian penyembahan kami kepada Bapa di sorga. Walaupun dalam waktu yang singkat, tapi kami mau merasakan jamahan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Roh Kudus mengalir penuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus pasti disukakan ketika kami berkumpul di dalam nama Yesus. Karena itu sesuai dengan firman Allah. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang berkumpul dalam namaku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Engkau ada di setiap hati kami, membaharui kami, menuntun kami. Siang hari ini kami mau komsel online bersama-sama, kami mau sharing. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, amin. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari siang hari ini kita bersyukur bersama-sama. Hadirat-Mu mengalir bagi kami.
hadirat-Mu tercurah. Ya Yesus, kami bersyukur menyembah-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Betapa besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Dia berikan berdasarkan kasih setia-Nya. Dia begitu baik. Betapa besar pelanggaran kita, Dia tetap mengampuni kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu siang hari ini biarlah kita menyadari bahwa Dia begitu baik buat setiap kita. Biar kita bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi setiap umat-umat-Nya. Oh Tuhan, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ratakan namanya ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap
langkahku, ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku terpujilah namamu Bapa, selama-lamanya kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami mau sharing tentang suatu topik saat ini Tuhan. Tuhan menolong kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Oke, saya akan buka unmute-nya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa unmute sendiri ya. Tetapi kalau tidak berbicara mohon di mute supaya tidak ribut. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini dunia cukup mencengangkan, ya kan? Kenapa? Karena keadaan dunia yang serba gonjang-ganjing, dan kita perlu benar-benar hidup di dalam tuntunan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita saat-saat ini ya sedang akan memperingati besok, memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu hanya memperingati saja, tetapi sekali lagi saya mau tegaskan, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas muka bumi dan kita tinggal menerimanya saja. Amin. Ya, oleh sebab itu, nah sekarang ini kita melihat bagaimana dunia begitu bergoncang, ya kan, keadaan dunia yang tidak menentu, tidak bisa diprediksi, bahkan nilainya pun prediksi itu tidak bisa lebih daripada 50%. Banyak para pakar yang mengatakan, wah ini keadaannya begini-begini, tapi mereka bilang tidak menjamin sesuatu, kadang-kadang hitungan menit pun bisa berubah. Ya, baik itu saham, baik itu investor, baik itu produk-produk kerjasama di dunia ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita sama-sama sharing ini, yaitu tentang bagaimana mungkin pengalaman kita atau langkah kita ke depan tentang menghadapi gejolak di dunia ini, berdasarkan mungkin yang pertama iman percaya kita, ya, tetap yang rohani lebih dahulu. Amin. Ya, hal yang rohani itu lebih dahulu. Iman kita bagaimana? Ya, itu kan berbicara roh. Betul ya? Iman itu berbicara roh. Lalu yang kedua, langkah kita yang akan kita ambil itu bagaimana? Apakah strateginya, karena Presiden sudah ancang-ancang ini dalam beberapa tahun ke depan, ya, dunia akan terancam krisis pangan, Bapak Ibu Saudara. Krisis pangan. Oleh sebab itu penting supaya kita ini berjaga-jaga, ya. Nah, bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara menanggulangi, minimal diri sendiri nih. Jangan sampai nanti yang ada seperti di Malaysia kemarin, panic buying. Ada dengar nggak? Mereka panik karena 3 hari tidak ada air, dan mereka beli semua air minum. 1 juta umat, ya, orang Malaysia itu beli, panik buying semuanya. Tahu panik buying ya? Mereka tuh panik lalu beli semuanya air minum sampai habis stoknya di supermarket dimanapun.
Mereka panik karena 3 hari sungai itu kering gitu loh. Jadi nggak ada air di apartemen, di house, di rumah maksudnya, di lingkungan. Sampai orang mau berjualan nasi pun, berjualan makanan, fast food segala macam, street food segala macam, nggak bisa berjualan karena tidak ada stok air. Wah, ya, di Palangka air masih aman, di base camp masih aman toh. Ya, air masih aman ya. Di Palangka masih aman. Mau kecebur ke situ. Tapi ada beberapa tempat yang tidak aman nih. Bu Indri tadi bilang di Bogor kalau berapa 2 bulan nggak hujan kering ya Bu ya. Nggak ada air, susah air Bapak Saudara ya. Mungkin air itu udah kayak emas. Susah sekali nyarinya. Nah, ini gimana nih kita menyikapinya nih? Ya kan? Nah, hubungannya dengan apa? Bahwa setiap orang percaya dan sudah lahir baru, dia menerima Roh Kudus. Saya sudah menekankan kepada Bapak Saudara bahwa Roh Kudus itu tidak keluar masuk dalam hidup kita. Ya, dia kadang merasuki, dia kadang tinggalin, enggak gitu ya. Dia tetap tinggal di dalam orang percaya selama orang percaya tersebut tidak menghujatnya. Ya, menghujat Roh Kudus itu gimana? Secara simpel adalah ketika orang tersebut percaya dan dia merasakan mengecap karunia-karunia roh, dia melihat mujizat demi mujizat, dan bahkan dia melakukan mujizat lewat kuasa Tuhan di tangannya ini, dan dia mendapatkan karunia roh, tetapi waktu ke depan dia tidak setia dan dia meninggalkan Yesus dan berbalik dari Yesus. Dia berpaling dari Allah dan kepada Tuhan yang lain yang tidak jelas. Dan itu semua dia lakukan mungkin karena penolakan, mungkin karena uang, jabatan dan sebagainya. Ada ya begitu ya? Ada ya? Orang Kristen begitu ya? Ada ya Bu Ramani ya? Ya, karena jabatan, karena pasangan, karena apa gitu dia ninggalin Tuhan. Sedangkan dia sudah mengecap karunia roh, dia sudah mengecap mujizat daripada Tuhan dan melihat sendiri perbuatan Tuhan. Nah, itu namanya menghujat Roh Kudus. Ya, nah itu urusan dia dengan Tuhan deh. Saya tidak berani juga mengatakan kalau Roh Kudus meninggalkan dia. Yang penting siapa yang di Alkitab pernah meninggalkan Roh Kudus pernah meninggalkan dia, yaitu Raja Saul. Ngeri kan? Ngeri ya. Ketika Roh Kudus meninggalkan, tidak menghinggapi. Ya, Roh Kudus itu menghinggapi pada waktu Perjanjian Lama. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Itu bedanya. Ngerti di sini ya? Pada Perjanjian Lama, Roh Kudus itu menghinggapi, menaungi. Tetapi ketika Perjanjian Baru, Yesus sudah mati bangkit lalu naik ke sorga 10 hari kemudian, atau Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus ya, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, itu namanya Pentakosta. Nah, barulah Roh Kudus turun dan dicurahkan dan Roh Kudus tinggal di hati orang percaya. Mengerti di sini beda ya? Ya, itu bedanya gitu ya. Hanya beda tempat saja, tetapi fungsinya tetap sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, gimana nih? Apakah kita mau tetap mengandalkan Roh Kudus dalam masa-masa katakanlah mungkin paceklik ekonomi yang gak jelas begini, sirut marut ya, carut marutnya ya, sirut marutnya apalah itu katanya ya. Nah, seperti ini bagaimana kita menyikapinya ini ya kan, untuk kegerakan seperti ini ya, yang tidak jelas ini di dunia. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama secara iman untuk menanggapi kesusahan demi kesusahan yang telah dalam tanda kutip diramalkan oleh presiden, oleh pakar-pakar ekonomi, ya kan? Ini yang bagaimana yang kuliah, yang sekolah, bagaimana kalian menanggapinya begitu? Apakah ada kekhawatiran? Ya kan? Nah, secara iman bagaimana saat ini? Apakah tetap teguh percaya Tuhan pelihara atau ada khawatir-khawatirnya juga ya? Yang kedua, kira-kira strategi atau keinginan langkah bagaimana yang mau diambil. Ya, nah, di sini juga ada
seorang guru, Ibu Suri. Nah, ini Suri ekonomi. Ya, ini kayaknya guru ekonomi. Nah, ini pakar ekonomi nih. Ada nih. Nah, oleh sebab itu bisa nanti memberikan tanggapan. Yuk kita sharing yuk dalam beberapa waktu ke depan. Oke, ada di sini yang mau sharing mungkin bagaimana menanggapi? Siapa duluan? Mungkin bisa angkat tangan ya. Sebentar ini. Ya. Biar lebih jelas itu. Gimana nih? Ada yang mau nanggapi enggak? Oh, Joseph. Joseph mau nanggapi. Apa tadi, Pastor? Jadi, apa yang tanggapan kamu secara iman, secara roh ya menghadapi dunia ini yang tidak jelas ekonominya ke depan, bahkan katanya ada kesusahan demi kesusahan. Yang kedua, kira-kira strategi kamu ke depan apa? Kamu kan rencananya kan kuliah ya. Nah, itu kan Iya, juga strategi sebenarnya. Nah, bagaimana kira-kira? Cepat aja. untuk mungkin kalau untuk menghadapi kehidupan yang di dunia yang tidak jelas ini, saya harus selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa eh, mungkin semua itu kita tidak tahu terjadi atau tidak, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, semua itu pasti baik-baik saja. Itu imannya Joseph ya. Iya, Oke. Good. Nah, kalau kira-kira kalau strateginya apa nih ke strategi depan? untuk depan, eh, saya pengen sih untuk kehidupan saya sih untuk lebih baik lagi untuk setiap kegiatan yang saya ikuti mungkin lebih aktif lagi. Mhm. Untuk yang lain saya belum terlalu ini juga Belum terlalu sama mikirin ya. sama untuk masuk fakultas mungkin oleh itu bulan Juni mungkin mulai ini tes kami. Oh iya, ada tesnya ya. Mm-mm. Mungkin bisa masuk aja. Oke, oke, oke. Maju terus buat Joseph. Ya, Mantap. itu start mungkin. Oke, oke, oke. Good. Ya, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara. Mantap. Lanjutkan. Oke. Nah, mungkin Ibu Suri mau menanggapi nih, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, kalau saya menanggapinya, Mm-mm. kebetulan kata Pastor Alpa tadi saya guru ekonomi dan akuntansi ya. Haha, itu dia. Apa ya? Karena di dalam ilmu ekonomi bicara dunia dulu ya. Mm-mm. Di dalam ilmu ekonomi itu bagaimana manusia itu baik itu secara kelompok, secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup demi kesejahteraan. Nah, kita hidup ini uh, ada dua ya, ada makanan rohani dan makanan jasmani gitu. Ya. Bagaimana bisa seimbang? Nah, untuk menghadapi kesulitan ekonomi yang akan datang ini, kita tetap percaya apa yang kita biasa lakukan. Kalau dia pedagang ya, kalau dia nelayan, kalau dia PNS, kita tetap melakukan pekerjaan kita sambil takut kepada Tuhan. Dan Ya. kita bekerja itu seolah-olah bekerja buat Tuhan. Ya, habis itu kita memang berdoa berpasrah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya Dia tetap memelihara kita. Amin. Jadi kita yang taat, aktif, pasrah diri kepada Tuhan Yesus, kita tidak mungkin terkena dampak itu. Walaupun kena, tapi karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita menanggung beban itu bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Contohnya, saya ini baru saja kontrol, udah sering langganan kontrol ya, dari pergumulan saat dari tahun 93. Boleh agak lama dikit ya, PS? Ya, lanjut, Bu. Saya
lama, sudah berumur dari tahun 93, ada sakit tumor di rahim saya sampai berdarah. Dokter bilang operasi saja selagi dia kecil sebesar ujung polpen ini. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya bilang, dokter bilang, ibu harus operasi mumpung lagi kecil. Saya tidak mau. Terus kakak-kakak saya bilang, kalau kamu tidak ada uang, nanti kami urunan. Yang penting kamu operasi sembuh gitu. Saya tidak mau. Kenapa? Saya mau operasi dengan Tuhan Yesus. Begitu. Sampai tahun 97, dari 93 sampai 97 membesar, ternyata itu hanya diperiksa aja karena merah seperti baju emas yang baju merah ini. Merahnya sebesar biji telur. Merah. Semakin merah, semakin membesar. Saya berpegang seperti berpegang di atas pohon dengan ranting yang kecil. Saya menjerit sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampukan sembuhkan sakit penyakit saya ini. Ternyata pada tahun 97, 98 saya disembuhkan. Aktif bekerja, ya berprestasi lah di bidang kerja seperti itu ya. Mungkin ya banyak ibu-ibu yang bilang itu Bu bisa kambuh lagi gitu. Dalam nama Yesus. Dia tidak akan kembali kepada saya. Nah, saat ini saya kena mah kronis, mah apa gitu ya, sudah nggak kesebutan lagi ya. Karena kerja-kerja itu mah saya kencang juga sampai saat ini. Kemarin dikontrol, obatnya yang dikasih dokter itu 5 macam kemarin. Dan saya harus check up lagi 1 bulan sekali katanya untuk periksain di ini saya, di liver saya. Saya bilang begitu dokter ngatain itu, dok kenapa? Sebabnya saya cepat lelah, sakit pinggang, cepat lelah, itu karena ibu kurang istirahat. Saya berpikir, pekerjaan saya ini sudah pensiun ya, di rumah aja, masak, ngepel, nyapu gitu. Terus jam 5 subuh saya doa. Kebetulan Pak PS Alpa, saya penggemar mesbah doa Debbie Basir TV. Saya ikut menyembah Tuhan, walaupun ya dengan sakit penyakit saya tetap menyembah Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus itu baik dan Yesus itu menyembuhkan saya. Nah, kemudian saya yakin ternyata kan masih ini. Akhirnya kontrol ke Banjar. Bolak-balik ke Banjarmasin ini. Ya makanya tadi malam itu dikasih obatnya 5 macam. Macam-macam obatnya itu. Saya bilang saya terima obat ini, saya kembali fokus lagi, berpasrah diri kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dokter boleh begini dan begitu, boleh begini dan begitu, tapi Tuhan Yesusku sanggup. Tuhan Yesusku sanggup untuk menyembuhkan aku dari segala sakit penyakitku. Jadi kita tetap harus kuat dalam Tuhan. Untuk menyikapinya kita tetap harus kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun ngomongan orang, ya seperti orang gila kah gitu. Menangis kah? Biarin aja. Karena aku yang butuh Tuhan. Itu saja, Yes. Andi. Aku butuh Tuhan Yesus jamahku. Ya, Bu. Tuhan pagi ini ya lumayan lah. Makanya tadi pagi terlambat saya join karena kecapean dari Banjarmasin, agak kesiangan bangun. Jadi lambat bangun, langsung begitu bangun langsung join saya ini Alfa. Itu saja. Wow, boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Dahsyat. Ibu Suri sudah memberikan teladan iman nih. Tetap percaya ya. Iya dong, luar biasa sekali ya kan. Walaupun
Ini sakit di perut itu, sakit di lambung itu nggak enak loh Bapak Ibu Saudara. Ya, Ya, bener-bener ya boleh dibilang sih menyiksa juga gitu. Karena serba salah, mau makan apa salah, mau melakukan apa salah. Ya, karena kalau kebanyakan asam bahaya juga begitu. Ya, bisa jadi racun, kasihan livernya, kasihan komponen-komponen di sini bisa kena Bapak Ibu Saudara. Karena menurut penelitian ya asam lambung itu lebih berbahaya daripada air aki. Nah, oleh sebab itu memang orang yang kena lambung itu harus jaga pikirannya, jaga hatinya gitu loh. ya, Saya dulu kan kena GERD Bapak Ibu Saudara. Nah, dokter bilang kamu harus relax. Ya, ya, relax gitu. tahu. Iya, apalagi nih Bu Suri dikasih 5 obat. Aduh, dengar 5 obat. Ah, Tuhan Yesus. Kasihan Ya, ya. Ya, kami terus dukung doa buat Ibu Suri ya, ya, supaya apa namanya ya, berharap obatnya semakin dikurangi, semakin dikurangi. Ya, artinya menuju kepada kesembuhan. Amin. amin, amin. Ya, harus banyak bersuka cita nih Bu Suri nih. Kita semuanya harus banyak bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi Bu Suri sudah nyampaikan makanan itu ada dua, makanan roh dan makanan jasmani. Makan rohani dan makanan jasmani. Ya, dan itu harus seimbang Bapak Ibu Saudara. Keseimbangan itu perlu, betul apa yang kata beliau. Nah, ini tetap percaya, tetap mungkin lebih tepatnya bukan pasrah tetapi berserah ya. Berserah penuh kepada Tuhan, ya kan? Kalau pasrah itu kan hanya terima saja nasibnya, tapi ini berserah, tetap terus berusaha. Dahsyat Bu, tetap kuat Bu, ya kan? Oke, sebentar kita berdoa yuk sama-sama buat Bu Suryo. Kita arahkan tangan kita kepada beliau dalam nama Yesus. Mengalir kesembuhan, mengalir mujizat, mengalir kekuatan untuk Ibu Suri. Dia merasakan bahwa dia kadang mendapat perkataan yang tidak enak dari mungkin pihak keluarga atau orang lain yang menghakimi dia. Tapi kami berdoa, kami minta kekuatan ya Tuhan. Kami minta mujizat-Mu siang hari ini. Tolong Ibu Suri sembuhkan lambungnya, sembuhkan semua yang ada pada hidupnya. Kami percaya mengalir damai sejahtera daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangganya, anak-anaknya, cucunya, dan seluruh keluarganya di rumah itu. Tuhan memberkati. Kalau nanti dia akan cek ke lab beberapa waktu ke depan lagi, kami berdoa biar semakin baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Iya, tetap kuat Ibu Suri, stay strong, stay healthy, ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, di sini ada lagi yang mau menanggapi bagaimana ke depan, ya, tentang persiapan spirit Anda secara roh menghadapi gejolak ekonomi dunia ini. Kita harus update loh, tahu berita, supaya nanti tiba-tiba ada berita kita nggak kaget, kita sudah persiapan, ya. Oke, mungkin dari siapa lagi? Pak Robi mungkin, Pak Robi. Oh ini Pak Robi kayaknya dituwung ini. Ya, salam semuanya. Salam. Kedengaran ya, jelas ya Pastor. Jelas Pak, aman. Di sini kan sinyal kadang-kadang lengket-lengket gitu, kadang-kadang hilang. Oh, iya, mereka video-videonya ini hilang, nggak ada, saya sendiri aja yang nongol, nah gitu. Iya. Mungkin karena di kampung kan, ini kan di kampung daerah Kecamatan Bukit Rawi. Iya, aman Pak, aman. Ya, puji Tuhan, salam. Salam. Ya, kami juga mendukung tadi apa yang dikatakan tante kami, Pak Ibu Suri ini mertua saya ya, mertua lambung namanya. Nah, kami mendukung sekali sama apa yang dikatakan Ibu Suri tadi mengenai ekonomi kita. Juga sama kata Yusuf tadi, kita harus mengandalkan Tuhan saja untuk menghadapi ke depannya tentang dunia ini kan yang masih nggak stabil gitu. Kita serahin sama Tuhan, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan baik dan tidak ada apa-apanya, terutama daerah kita Indonesia ini. Nah itu, jadi tidak ada apa-apanya, semua berjalan dengan baik. Nah, untuk ini, untuk kedepannya strategi yang mungkin saya lakukan, saya harus bisa memanage
pekerjaan saya, minat apa yang saya dapat, bisa mengaturnya dengan baik. Misalnya ada dapat berkat, ya kita sisihkan atau gimana, kita tabung untuk anak-anak cucu, tidak mengeluarkan biaya yang kurang urgent gitu, langsung kita keluarin biaya dengan besar-besar, enggak gitu. Jadi kita harus bisa meminat atau mengaturnya. Kedengaran ya? Halo? Aman Pak, aman. Oh ya. Nah itu yang penting saya kira. Kalau saya pribadi ya, yang intinya saya mengandalkan Tuhan. Apa yang saya lakukan saya andalkan Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan, minta petunjuk. Tuhan, saya mau melakukan ini gimana? Nah, saya berusaha mendengar suara Tuhan atau Roh Kudus yang kasih petunjuk buat saya. Itu yang intinya. Jadi saya bisa memanage. Misalnya saya melakukan usaha ini, hasilnya gimana, kegunaannya untuk apa, saya rundingi dengan anak-anak atau istri. Nah, kita apain, nah gitu. Saya selalu berusaha minitnya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang saya perlu secara pribadi, Alba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siap Komandan. Ya. Oh, berarti betul ya apa yang disampaikan minggu lalu, bahwa dalam masa depan kita harus punya pemahaman, understanding with the managing, mengatur, mengelola, manage ya. Di poin berapa itu managing? Poin berapa ayo? Ini mungkin Poin ketiga ya. ketiga ya. Memanage waktu, your personal wealth, ya kan, harta kekayaanmu itu harus di manage. Ya, luar biasa nih Pak Robi nih. Ya kan? Jadi artinya kalau saya tangkap dari Bapak, bahwa Bapak ingin mengatakan jangan boros-boros lah. Ya. Jangan betul. terlalu royal ya, royal. Apa-apa belanja ini, belanja itu, semua dibelanjain. Makanya biasanya, maaf Pastor saya potong, Ya, makanya ya, biasa lanjut. Pirna kan sekolah di ini, kuliah di OPH, saya di Jakarta. Saya kalau dia minta uang jajan ini saya kurangin terus, jangan jajan-jajan terus. Cari yang memang penting, saya sekolah kamu sekolah aja dulu yang penting. Saya tegur terus gitu dia. Ya. Jadi uang itu jangan keluar berhamburan nggak berguna, nah gitu saya pikir. Bagus, bagus. Ya, lanjut Pastor. Iya, karena UPH ya, bukan saya apa kata orang, uang papa habis. Ya, enggak juga lah. Ya, itu Pelita Harapan luar biasa tuh universitasnya. Memang mahal tapi ya keluaran dari di situ ya bagus-bagus semua gitu kan. Ya, luar biasa ya. Nah, ini anak Pak Robi ini kuliah bagian dokter. Wah. Ya, biar nanti jadi dokter yang luar biasa. Nah, Amin. itu Bisa jadi berkat untuk orang lain, Pastor. Betul sekali. Ya. Dan menanggapi tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa memang harus di-manage, diatur dengan baik, ya kan? Walaupun saat ini kita mengaturnya memang sambil belajar ya Pak ya. Belum ada yang terlalu kebal, belum ada yang bisa langsung plak gitu kan. Ya, apalagi saya, kalau saya itu ngelihat anak gitu kan, mereka bilang mau makan ini, mau makan itu, aduh rasanya pingin banget jajanin mereka gitu. Tapi namanya kita harus mengatur keuangan, ya harus belajar untuk saklek juga di situ supaya kita mencukupkan diri kita, seperti itu ya. Wow. Dan tadi beliau berkata menabung. Nah, Bu Suri juga tadi bilang bagaimana kita bertahan. Ya, itu salah satunya menabung. Dan jangan boros-boros. Ya, betul itu. Ya, mungkin ini berhubungan dengan gaya hidup ya. Gaya hidup. Ya kan? Nah, oleh sebab itu jangan langsung belanja ini untuk kepuasan diri sendiri gitu loh. Jangan seperti itu. Ya kan, selain kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan tadi kata Pak Robi ya. Tapi Pak Robi dan Bu Suri tadi yang sudah sharing, mengandalkan itu bukan berarti kita hanya diem ya Pak ya, Bu ya. Tetapi kita tetap berusaha ya. Tetap bekerja maksudnya ya. Jangan hanya diem aja nunggu berkat Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, bukan begitu ya. Ya kan, soalnya jangan sampai orang itu salah kaprah. Salah kaprah itu bisa masalah yang besar Bapak Ibu Saudara. Oke, mantap Pak, Bu ya. Kita lanjutkan ini. Ini ada siapa lagi nih? Mungkin Bu Ramani. Silakan nih Bu Ramani nih. Kalau kemarin kita komsel yang muda-muda kan ngomongnya,
Nah, sekarang yang agak senior. Ya, suaranya Pastor. Kecil, Halo. Bu. Salam. Ya, itu dia. Ya, kalau aku yang memang agak boros juga nih Pastor. Kalau aku nih, kalau lihat orang yang aku makan orang gak makan, nah itu aku kelemahanku. Padahal bilang bilang ya kita bilang adekku, iparku nih Pak Robi memang betul. Apa yang perlu itu harus kita inilah. Kalau yang amat-amat perlu. Ya. Aku nih agak beda, tetapi aku semuanya aku serahkan sama Tuhan. Kalau masalah pekerjaan, segala macam, aku nggak mau lagi ceroboh kayak kemarin-kemarin. Hmm. Aku ini banyak ceroboh, orangnya berani maju tetapi ceroboh. Hmm. Sekarang aku ini banyak belajar juga pasti dari kita di apa segala macam kegiatan gereja, banyak juga yang aku dapatkan. Soalnya ini di monitoring juga walaupun sudah tua, ilmunya Masih Ya. masih muda, Bu. ilmunya masih muda. Kita itu, Bu, masih muda, percaya omongan gembalamu ini. Ya, tinggal kayak saya, semi rambut. Iya, semi rambut hitam. Selesai. Aku nih Aduh. mau coba nggak aku semer. Ya puji Tuhan lah. Tapi aku tetap Pastor, tetap mengandalkan Tuhan. Tapi kalau bilang Tuhan harus aku keluarkan, walaupun punya aku nggak ada, harus aku keluarkan. Sebab pernah juga aku nih kesaksian juga mau berangkatkan Mina Doana tuh ke Israel. Amin. Ya kemarin pas hilang, masnya tuh hilang. Oh, haleluya. Ya yang ku bilang pastor dulu tuh diminta didoakan tuh. Kan aku kasih kok kan Mina nih, Mina kan adik mama aku paling besar. Ya rasanya kan aku nih namanya kan itulah keluarga dari mamaku yang kuliah. Dan maunya kerinduan itu mau ikut yang ke Pastor Thomas itu kemarin ada 6 orang keluar. Jadi mereka cari. Aku tanya di bagian adminnya, bilangnya empat lima bilang. Dalam hatiku, kalau Mina yang Mina berangkat sendiri, tapi mama enggak kan bikin masalah aku nih. Jadi kan kita mikir itu. Jadi akunya enggak berani. Aku tahan itu. Akhirnya apa yang terjadi karena aku tahan makanya barangku tuh hilang soalnya tabunganku tuh 1 bulan. Haleluya. Mau nangis aku pas Aduh. ketemu Mina kemarin nak. Minta maaf aku. Kenapa nggak bilang Mina? Aku takutnya kan kalau aku bantu. Iya, membantu bikin masalah buat Mina nggak enak. Kalau aku mau bantu ya kalau bisa kan dua-duanya aku berangkatkan biar enak lah mereka dua. Kamu nggak bilang Mina, padahal kalau kamu bilang berangkat kami dua mama kamu bilang, ya Mina maaf aku nih takut bilang. Kalau Mina ini kan guruku juga dulunya. Iya. Ya. Jadi aku sekarang banyak Tua. inilah. Kalau bilang Tuhan kayak gini, soalnya kan ada bisikan di hati, cepat aja Tuhan, walaupun aku nggak ada, soalnya aku juga merasa punya Allah, aku yakin Tuhan tuh pelihara Allah kami keluarga, walaupun kami nggak ya kayak orang, tetapi aku tetap bersyukur. Kalau aku kayak yang menimbun, rasanya tetap kekurangan percuma juga, lebih baik kita berbagi, orang kita makan, orang juga makan, rasanya sakit hati juga Pastor. Kita makan, orang nggak makan, nggak enak. Ya, tapi seperti bilang adekku Robi, kalau kita nggak ada, dari mana kita dapat juga kalau kita nggak nabung. Memang betul juga itu. Hari ini juga aku harus juga aku sisihkan tabungan juga. Ya, aku nyerahkan semuanya sama Tuhan lagi. Biar menghadapi global, apakah cuaca, keadaan ekonomi, bencana ekonomi. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Aku yakin kalau Tuhan aku tidak jadi ekor, aku pasti jadi kepala. Amin. Aku yakin. Jadi kepala.
Ya, jadi kepala ya kan. Nah, ya betul. Pokoknya aku setiap saat maunya gimana arah Tuhan mengiring kami sekeluarga. Baik suamiku. Pernah pastor aku nih berkesaksian juga. Kamu bilangnya enak-enak ini, tapi suami kamu nggak bisa diurus, nggak bisa kamu inilah jadi yang baik. Aku tuh kayak ditampar juga mukaku. Aku bilang aku tetap aja bersaksi lah, bersaksi lah. Apapun terjadi itu haknya Tuhan. Soalnya hati manusia, apalagi sudah dewasa kayak kami usia kami kayak gini nggak bisa kita atur-atur kayak gini nggak. Dia akan tahu. Aku bilang sama Tuhan ya biar Tuhan lah yang atur yang itu yang Tuhan jamah lah. Kalau pekerjaanku sebagai ibu kerja berusaha sudah kulakukan. Kalau masalah rumah tangga aku Tuhan lah jamah. Puji Tuhan pagi-paginya Bapak Monik itu bawa aku berdoa pastor. Aku kira pencitraan oleh mau minta uang kali ini pencitraan. Ya kerja aja aku nyapu-nyapu. Ya betul-betul pastor. Puji Dia Tuhan. berdoa kayak gini angkat tangan dua-duanya. Malu dia nangis langsung keluar dia. Aku bilang Biasa. Tuhan itu baik. Aku bilang apapun terjadi Tuhan itu pasti semua pergumulanku pasti dijawab tapi waktu Tuhan harus sabarlah. Ya, Bu. Bisa balik kenapa? Biasanya tuh Bu, pria itu Ya. ya pria itu apalagi model-model seperti itu, gengsi. Ya. Padahal hatinya mau gitu. Oh ya. Ya, enggak apa-apa, nanti ada Ya. kairosnya Tuhan, ada waktunya Ya. Tuhan ya. Sabar saja. Sabar. Ya, tapi saya mau Baik. menanggapi apa yang Ibu sampaikan, Bu Ramani ya. Ya. Tadi Bu Ramani bilang kalau ngelihat orang nggak makan, kita juga nggak tega. Sebenarnya Ya. menabung itu bagus, tapi saving saya diajarkan mami angkat saya dulu ya, waktu di Yogyakarta. Dia bilang begini, Alfa, saving itu ada dua. Karena dia orang Surabaya kan dengan logatnya gitu kan. Saving itu ada dua. Yang pertama, kalau kita menabur untuk kepentingan orang lain atau kepentingan pelayanan, kepentingan gereja, itu namanya saving. Kita saving di sorga. Kita menabung di sorga. Jadi itu tidak akan sia-sia. Karena dia ibu gembala juga. Yang kedua, kita saving, kita nabung di bumi ini, entah itu beli tanah, punya properti, atau emas atau apa gitu loh. Jangan kamu saving untuk benda-benda yang cepat turun kayak mobil, kayak benda-benda yang cepat turun harganya gitu loh. Nah, kamu harus tahu ada dua hal jenis saving. Yang pertama yang rohani ke sorga dan Tuhan simpan itu. Tuhan catat itu. Seperti Cornelius kan, ketika dia berbuat baik di Alkitab itu, maka sedekah-sedekahnya itu dicatat dan naik ke sorga. Makanya Rasul Petrus datang untuk menumpangkan tangan, dan sebelum mereka dibaptis selam, malah keluarga perwira Cornelius ini beserta dengan keluarganya seisi rumahnya mendapat bahasa roh. Belum dibaptis selam loh. Baca nanti firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu sedekahnya naik ke sorga. Nah, demikian pula apa yang Ibu lakukan, sedekahnya dan semua kita, ya, pemberian-pemberian kita baik untuk orang lain, untuk gereja, untuk keluarga, apapun itu, ya, dan itu akan naik ke sorga. Nah, itu namanya saving, Bu. Ya, kita akan menerima upah. Dan saya mendapat quote begini, walaupun kita kadang menabur uang ke orang lain, tidak selalu kita menuai uang juga. Mungkin kita bisa menuainya damai, sejahtera, keberhasilan apa yang kita lakukan. Minimal kita tuh bahagia gitu loh. Ya. Ya. Dan kita senang melihat orang lain tertolong. Itu kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan apapun. Kita melihat itu tuh hati kita rasanya puas. Dan kita bisa merasa bahwa hidup kita berguna juga ya. Berarti gitu. Nah seperti itu Bu. Tapi yang dikatakan Ibu Suri dan Pak Robi tadi betul, kita juga harus bijaksana. Dalam hal ini kita artinya bijaksana. Ya kan, kita alokasikan mana yang untuk ditabur secara roh, mana yang untuk kita saving di dunia ini. Karena kita punya botot buntut ini. Anak-anak kita ada berapa misalnya. Ya kan, mereka juga perlu seperti itu. Ya, ini artinya kita bijaksana, bukan bijaksini, oke? Ya. Amin. Ya Bu, apalagi Bu? Ya. Rencana ke baik. depan bagaimana Bu? Rencana aku
Planning untuk tentang ekonomi ya, supaya bisa survive, bisa bertahan gitu. Ada nggak, Bu? Kalau Pokok aku nih masih ngalir aja begitu? mengalir. Ya, kayak rasanya kan mengalir, Mm-mm. mengalir aja. Tapi aku memprioritaskan diri itu bekerja lah. Ya. Apapun yang bisa kulakukan, ya harus kukerjakan. Jangan Mm-mm. sampai nganggur lah. Iya, puji Tuhan. Nah ini anak-anak muda denger nih ya, karena mereka ini ya, baik itu Pak Robi, Bu Suri, Bu Ramani, dan juga yang lainnya termasuk Bu Indri ini, mereka sudah melewati berbagai rintangan, halangan, hiruk pikuk sehingga mereka bisa survive hari ini. Oke, kita yang muda-muda, saya juga masih muda, jadi saya juga masih belajar. Iya. Oke, ada lagi Bu Ramani? Ya itu aja Pastor. Puji Tuhan. Oke. Iya. Ya biar sebeli semangat, kita tepuk tangan dong buat orang-orang yang sudah sharing. Ya. Oke, coba ini yang lebih senior dulu nih. Ada Bu Indri. Bu Indri, bagaimana menyikapi gonjang-ganjingnya ekonomi hari-hari ini? Bu Indri merasakan nggak sih? Iya, salam Pastor. Shalom. Ya, begitu dah Pastor. Bisa diutarakan dengan kata-kata Pastor. Ya, tapi merasakan ya Bu, Ya, keadaan ekonomi sekarang begitu. aduh parah Pastor. Kadang kalau dibilang apa ya, kalau pengen nangis, pengen teriak. Kalau misalkan ada saya ngebayangin tuh kalau misalkan di kebun atau di hutan tuh rasanya pengen teriak Pastor. Maksudnya buat saya kita kan sebenarnya suami saya nggak kerja Pastor, gitu. Nah, jadi kita cuman buka toko doang gitu kan. Maksudnya anak sekolah, kuliah itu kan cukup lumayan ya Pastor ya, Ya. gitu kan. Belum kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Dan buat saya kalau misalkan usaha dagang gitu setiap hari kan nggak tentu Pastor penghasilan kita dapat gitu. Kadang turun, kadang naik, kadang stabil gitu. Ya kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya biar Tuhan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk ke depannya, terus mencari solusi yang terbaik bagaimana bisa keluar dari keadaan ini gitu Pastor. Kan setidaknya harus mengikuti sekarang ini yang ada seperti online gitu kan, kayak masuk ke online. Nah itu harus dipersiapkan, bukannya kita berarti harus bukannya mengikuti dunia ini, tapi memang keadaannya seperti ini gitu. Tapi dari sisi kerohanian kita harus biar Tuhan tuh berikan hikmat bagaimana supaya kita enggak melenceng dari apa yang kita usaha ini gitu Pastor. Kan soalnya kalau di usaha maupun kalau kita jadi satu ini Pastor, kalau buat saya Pastor ya, maksudnya saya jalanin ini gitu yang saya rasakan gitu. Di dunia usaha sama kayak orang bisnis, usaha, dagang apapun itu bentrok sebenarnya sama firman gitu. Kita nggak bisa harus Tuhan ngikutin oh ya kita nggak boleh begini, tapi kalau misalnya kita di jalur itu gitu kan, maksudnya nggak ada iniannya gitu, itu ada yang kebablasan gitu. Terus pokoknya buat saya itu jadinya antara kadang saya suka gini, Tuhan ini saya salah nggak sih melakukan ini, saya nggak begini nggak sih gitu. Karena kan dunia usaha itu agak, kalau kita jujur banget yang nggak bisa juga Pastor gitu. Namanya kita usaha ya gitu kan, supaya kita berdagang jual barang gitu kan. Kalau misalnya kita nggak jujur itu dosa juga gitu. Jadinya ya gitu udah Pastor. Dagang harus baik ya. Gimana Bu Suri? Orang dagang harus punya untung gitu. Iya betul. Kadang kan kita penjual sama pembeli itu yang kita bingung kan, kalau misalnya kita ngomong gitu ke pembeli gitu, oh barang ini bagus gitu, tapi harga dengan murah, karena pembeli yang suka ngomong barangnya jelek gitu, padahal kita dapatnya lebih murah gitu kan. Jadi bagaimana kita menyingkapinya ini, akhirnya kita bilang udah kita naikin dikit gitu. Jadi
pembeli akhirnya oh ya saya percaya loh barang ini. Dan itu yang buat kita sebenarnya gimana ya, Ya. bingung gitu pastor gitu. Jadinya ya udahlah gitu kan. Kita kadang saya ngomong gitu. Kalau ditanya ini barang ini bagaimana, oh barang ini sesuai dengan apa yang standar gitu ya, saya ngomong gitu kan, karena kita juga milih suatu barang yang orang itu menawarkan produk gitu, kita milih barang yang memang kualitasnya bisa diuji dan bisa dipakai gitu, maksudnya nggak merugikan orang juga gitu loh maksudnya. Kan kalau pembeli kadang ada juga yang pembeli yang kadang mau dibohongin sama penjual gitu, tapi kita berusaha nggak di luar jalur itu gitu. Cuman kadang ada pembeli yang suka ngeyel, yang suka gimana ya, karena kita menghadapi orang tuh berbeda-beda pasti kalau Ya. misalnya setiap pembeli gitu pasti. Mungkin kalau saya boleh tanggapi ya, nanti mungkin di sini yang berdagang ini kayak Pak Robi, Bu Ramani, mereka berdagang semua, mereka berniaga, mereka juga pengalaman dalam hal ini. Apakah jujur dengan cerdik itu bagaimana ya? Ya kan? Yang Tuhan mintakan kita kan cerdik ya, Pak Robi ya, betul ya? Cerdik, bukan berbohong begitu kan? Nah, oleh sebab itu dalam berdagang ini contohnya tadi Ibu bilang ini barangnya jelek kata penjualnya kan, ya kan? Pembelinya bilang ini jelek, ini gini nih. Tapi kita bagaimana meyakinkan? Apakah kita harus berbohong atau bagaimana begitu kan? Atau kita cerdik? Nah, semuanya memang tergantung hikmat itu, betul ya. Ibu Indri juga bilang memang hikmat itu ya. Nah, nanti mungkin mereka bisa sharing bagaimana pengalaman mereka menjadi pedagang-pedagang yang tidak main-main dengan firman seperti itu. Nah, ini Pak Robi nih contohnya yang saya tahu ya. Dia apa adanya. Mungkin Pak Robi boleh bagikan sedikit tipsnya Pak Robi. Bagaimana nilai-nilai yang Pak Robi punya? Kalau saya secara pribadi ya, karena di firman kan juga ada dikatakan cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati katanya kan. That's right. Ya, jadi kita cerdik memanage segala sesuatu, mengaturnya. Yang penting kita nggak mengurangin takarannya, nggak mengurangin beratnya dan sebagainya, nggak nyampurin segala macam. Penting ngomong apa ada ini, tapi kita tetap minta untung. Nggak perlu kita bilang untungnya berapa kan. Ini harga sekian, udah kalau udah beli ya silahkan. Kalau ditawar ya masih ada untung ya bisa juga, tergantung nego kan. Yang penting kita nggak ngurangin beratnya, nggak ngurangin masanya. Nah itu kalau saya pribadi sih. Nah, itu. Jadi kita itu namanya kita cerdik kan. Tapi kita tulus. Nah, bukan berbohong, bukan membohongin dia atau mencurangin dia. Biasanya kan kalau di Palangkaraya ini kan beras hibrida katanya, tahu-tahunya dicampur dengan dolok segala macam. Itu kan sudah beda itu. Dioplas ya Pak? Iya, di oplos akhirnya. Dioplos, oplas. Ya. Nah itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi akhirnya nggak jadi berkat kan untuk kita kan, saya kira. Malah kita jadi rugi sekian kali lipat salah kita menikmati hasil yang nggak kan. Dicampur tembakau. Ya, misalnya kita ini kan kalau kita nego, saya kira aman. Kita senang-senang, mau nggak Bapak beli? Misalnya kita jual baju kan, ini harga sekian, mau nggak Bapak beli? Kan itu nego namanya. Nah, kita nego sama-sama gitu. Dia nerima dengan enak, tapi misalnya kita mencurangin dia ya sudah lain tuh. Oh ini dia curangin. Nah misalnya kan itu udah beda. Saya kira itu sih. Iya Pak. Wow. Mungkin itu yang saya sampaikan Bu Indri. Wow, ya jadi ini kan namanya berdagang ya. Saya juga pernah mendengar motivasi dari seorang pengusaha di dalam Full Gospel ya. Kalau pernah dengar Full Gospel, jadi dia bilang begini, lebih baik kalau kita komunitas Full Gospel. Jadi semua di situ para pengusaha gitu ya. Dan saya gabung di situ gitu. Kebetulan waktu itu memang saya juga punya usaha. Jadi dia bilang begini, lebih enak itu bisnis di area putih atau di area benar-benar ya putih lah, jangan di area abu-abu. Karena di area abu-abu itu menghalalkan segala cara. Ya, dan itu pasti bertentangan dengan batin gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang dalam dunia usaha ini betul-betul kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, berdagang, berjualan seperti tadi berjualan baju atau misalnya Bu Indri ini ya buka toko apa gitu ya, ke toko furnitur atau elektronik dan sebagainya. Nah itu kan memang harus pandai-pandai ya lihat
gejolak yang ada, ngelihat pergerakan produk ini, merek ini bagaimana, memang tidak mudah ya Bu ya, Bu Indri ya. Jadi Betul, betul. memang disinilah kecerdikan kita, hati kita memang diuji. Tapi saya yakin Yusuf aja bisa Tuhan angkat dengan dia cerdik seperti itu. Ya, saya yakin Bu Indri juga bisa akan melewati fase. Nah, mengingat fase, semua orang pasti pernah mengalami fase. Ya, mungkin saat ini adalah fase Bu Indri di mana benar-benar duduk di kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kadang-kadang ya kita pikir barang kita ini kok nggak laku-laku, atau susah laku, atau kok pelanggan nggak balik lagi. Duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dan kita mendapatkan pewahyuan, penerangan apa yang harus kita lakukan. Dan saya yakin kalau hati kita melekat kepada Tuhan, itu artinya Tuhan lebih dahulu melekat kepada kita. Ketika kita melekat kepada sumbernya, Dia akan menuntun kaki-kaki pelanggan-pelangganmu, baik pelanggan lama maupun pelanggan yang baru, akan datang mencarimu. Saya melihat salah satu anak Tuhan di Pontianak tempat kami dulu ya. Dia barangnya mahal-mahal, mehong-mehong Bapak Ibu Saudara. Tetapi kok orang-orang datang kepada dia, aneh kan? Dia menjual baju, di tempat lain bajunya lebih murah, mungkin lebih bagus, tapi di tempat dia orang-orang datang. Kenapa? Dia orang-orang bilang begini, belanja di toko kamu tuh enak oh katanya. Ya, belanja di toko kamu enak, saya rasa damai. Hah. Ayo, saya rasa damai. Ngomong sama kamu enak. Yang saya cari bukan produknya, kamunya. Nanti bonusnya produknya, katanya begitu. Artinya ada Tuhan yang di hatinya dia, gitu loh. Dia ngomong apa adanya. Tadi Pak Robin sudah bilang, ya ngomong apa adanya gitu kan. Dan memang kualitasnya seperti ini, tetap pada nilai yang kita punya. Karena sebuah usaha kita harus punya value yang kita pegang, bahwa produk kita pasti dijamin mutunya, gitu kan, dengan harga yang qualified. Nah, oleh sebab itu orang-orang datang ke dia. Akhirnya dia punya produk sendiri dan dia pesan di Tiongkok dan dia datangkan ke Indonesia. Dia kerjasama. Wih, dahsyat. Jadi setelan-setelannya dia nggak di pasaran, tapi harganya minimal 200 lebih 300 ribu. Itu pakaian dan itu produk impor, Bapak Ibu Saudara. Dan dia dikasih hikmat sama Tuhan. Wih, dahsyat sekali. Dan dia tembus untuk menjual snack ya, snack di supermarket gitu loh. Dia ambil snack, dia kemas lagi, dan dia taruh di supermarket. Laku laris, 1 bulan bisa 1 M. Hanya dari snack. Wah, cerdas itu ya. Nah, ini saya mau bilang, nenek saya orang Cina, Bapak Ibu Saudara, Cina tok-tok. Ya, kita orang Cina harus pintar lah. ya, boleh juga itu otak dagangnya bagus ya. Diambil snack-snack lain, tapi dia ambilnya dari mana? Dia ambilnya dari Malaysia, lebih murah, dan dia jual di Pontianak. Wow, pintar dia. Nah, bagaimana kita? Saya rasa di Jakarta banyak sekali snack yang murah dan mungkin bisa dikemas, ya kan? Dititip. Bagaimana cara kita melobi? Wah, itu seni juga. Akhirnya kita kaya. Kaya apa? Kaya caranya, strateginya, kaya akan relasi. Kita banyak kenal orang, banyak punya teman. Wih, keren ya? Nah, gitu ya. Ya, semangat terus buat Bu Indriani ya. Ya, walaupun pengen nangis Pastor. katanya tadi. Yuk kita berdoa yuk buat Ibu Indri Yani, yuk kita angkat tangan kita. Tuhan, kami saat ini menumpangkan tangan untuk Ibu Indriani. Bapak tolong dia, berkati dia, usaha-usahanya Tuhan. Kami minta biar dagangannya laris pesat. Tuhan, kami minta pelanggan-pelanggan yang lama maupun pelanggan yang baru datang. Tuhan menolong, memberkati apa yang dia jual, apa yang dia dagangkan saat ini, diberkati, diurapi di dalam nama Yesus. Setiap penghalang-penghalang yang ingin merobek usahanya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami minta karya-karya Tuhan
sematkan di dalam usaha-usahanya. Tuhan memberkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai dia. Terima kasih Bapak, segala keluh kesahnya, beban-beban di pundaknya, Tuhan saat ini ringankan, bahkan hilangkan. Terima kasih, berkati semuanya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, bagaimana Bu Indri? Ada lagi yang mau Luar biasa, disampaikan? Pastor, puji Tuhan. Udah sih Pastor, itu aja sebenarnya. Oke, maju terus ya Bu, kami dukung dalam doa setiap hari. Ya. Terima kasih ya, Pastor. Iya. Oke, nih sekarang nih yang lebih muda. Yang tadi yang muda, sekarang yang lebih muda. Ya, siapa dulu yang mau berbicara nih? Ya. Nah, ini Sinaria ini juga dia lagi bergumul. Ayo Sinaria, speak up ya. Dia lagi bergumul, dia pengen kerja di Palangkaraya ya. Dan rencananya Sinaria ini bagaimana nih? Mungkin Sinaria boleh kesaksian sedikit ya, sejak bergabung di kita, apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu mulai bangkit kembali, mendapatkan sesuatu, komunitas cocok? Monggo, silakan. Yuk. Salam Pastor. Halo. Shalom. Ya, salam semuanya, salam. Yap. Halo. Ya, menurut saya sih yang saya dapatkan itu banyak Pastor. Ya, terutama yang positif-positifnya. Dan saya menanggapinya ya begitulah. Gimana? Kamu apakah ini kan kamu mulai intens ikut doa pagi, ya morning prayer, ikut komsel juga, datang ke gereja gitu kan? Apakah kamu merasakan ada api atau semangat yang baru di dalam diri kamu setelah bergabung? Ada Pastor, ya. Ada ya, puji Sangat, Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Oke, ini sekarang kamu apa namanya ingin bekerja nih. Kamu kan kita dengar pengen bekerja di mana di Palangkaraya sembari tahun depan menunggu untuk pembukaan universitas ya. Iya Pastor, betul. Oke. Kira-kira yang pengen kamu kerja apa? Seperti apa kerjaannya? Ya, yang layak sih dan tidak merugikan orang lain gitu. Misalnya nih kerja di jadi pegawai gitu. Ya, karyawan pokoknya ya. yang tidak merugikan orang lain gitu. Ya, dan tidak merugikan diri sendiri tentunya. Iya, tentunya. Betul. Iya. Oke. Ya kan? Oke. Sudah ada mengajukan lamaran atau ngomong? Sudah sih, belum ditanggapin. Belum ditanggapi ya. Oke. Apa itu? Mengelamar di mana? Apa di kafe atau di mana? Ya, di kafe, Pastor. Betul. Di kafe. Oke. Tapi di Palangka ya? Ya, Pastor. Di Palangka kamu ada keluarga, bisa tempat tinggal gitu? Ada, Pastor. Ada? Ya, tempat kakek. Oh, tempat kakek. Berarti boleh tinggal tempat kakek? Boleh, bisa. Rumahnya di area mana, di jalan mana kalau boleh tahu? Kereng, Pastor. Oh, di Kereng. Ya. Oh, dekat ya. Nggak terlalu jauh lah, ya kan? Bisa lah, ya kan? Tinggal sekarang pekerjaan dan kendaraan pribadi ya? Ya, Pastor, betul. Oke. Di tempat kakek nggak ada yang bisa dipakai kendaraan pribadinya? Nggak ada, Pastor. Nggak ada ya? Soalnya, ya cuma satu punya om saya juga. Oke. Buat dia kerja. Ya, nah ini anak muda memang harus bekerja ya, kalau jangan hanya nganggur ya. Kita berdoa deh buat dia. Oke, kita berdoa Bapak Ibu Saudara ya untuk Sinaria Saputra. Yuk kita berdoa, kita angkat tangan kita memberkati dia. Dalam nama Yesus kami berdoa agar Sinaria bisa punya pekerjaan untuk saat ini Tuhan. Karena dia butuh penghidupan, dia butuh
berkat Tuhan kami minta dalam nama Yesus. Ini anak muda yang punya potensi, yang mau berubah. Kami berdoa dalam nama Yesus agar dia bisa tinggal tempat kakeknya di Kereng. Dan dia bisa punya kendaraan motor roda 2. Tuhan, kami berdoa supaya dia bisa bekerja dan tahun depan dia bisa kuliah. Tuhan, sediakan berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta dibukakan saat ini di dalam nama Yesus. Mengalir berkat Tuhan, mengalir kelancaran daripada Tuhan. Setiap setan yang mau membuat dia tidak maju dan membuat dia hanya terkungkung dalam penjara, emosi dia, kami berdoa dalam nama Yesus, kami hancurkan pekerjaan-pekerjaan setan itu. Kami minta karya Tuhan mengalir buat Sinaria Saputra. Di dalam nama Yesus, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang tepat, Tuhan berkati dia. Tolong dia agar dia bisa berubah lebih baik dan menggapai masa depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Amin. Oke, Tuhan berkati ya, Sinaria ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, God is good all the time. Oke, nih coba Jonah nih, bagaimana tanggapannya Jonah untuk mungkin kalau anak SMA ya nggak terlalu peduli akan ekonomi dunia, tetapi bagaimana kira-kira menanggapi berita-berita seperti itu? Apakah Jonah masih ya antang-antang aja? Lalu rencana ke depan seperti apa? Jonah pengen seperti apa? Untuk menanggapi berita-berita tentang misalnya turunnya ekonomi itu mungkin lebih khawatir tuh tentang orang tua. Soalnya kan yang bekerja kan orang tua. Jadi setiap hari doa untuk mereka gitu. Itu sih yang dilakukan. Terus juga ya kirim-kirim segala ayat-ayat, segala kata-kata untuk mamaku, walaupun mungkin dia kayak nggak terlalu peduli gitu kan, tapi gitu. Terus untuk diriku sendiri yang kusiapkan untuk kerohanian, mungkin lebih perbanyak ikut doa. Soalnya kan saya kan ikut gereja yang seperti pastor bilang, gereja yang berdoa. Jadi kadang saya malu gitu Pak Pastor kalau misalnya saya datang ke base camp tapi saya nggak ada segala doa pagi. Terus untuk kesiapan dalam sekolah mungkin agak kurang, soalnya di sekolah saya tuh kayak guru-gurunya kayak jarang yang ada yang hadir, terus jarang ngajar gitu. Mungkin karena dekat ujian jadi mereka sibuk soal. Sekolah di mana? Di Rehoboth Boarding School. Di Rehoboth, Bu. Betel. Di mana ya? Di Jalan Aries. Jalan Aries. Betel, SMA Betel. Oh iya. Mungkin yang saya sampaikan Pastor untuk menanggapinya seperti Pastor bilang ya perbanyak doa aja. Harus. Ya mungkin Bu Suri mau menasihati. Jonathan Gabriela Petrova. Ya. Dari mana asalnya? Kampungnya dari mana? Dari Tumbang Miri. Oh, Tumbang Miri. Berarti dari kampungnya keponakan Kuramani ya? Oke. Bagus. Jonathan sudah bagus. Kenapa? Suka kirimin ayat untuk mama dan papa ya. Kan? Suka sering mendoakan bagi orang tua yang bekerja, yang menafkahi anaknya sekolah. Bagus ya. Jarang sih ada anak yang bisa lebih bergumul ke orang tua ya. Jarang-jarang itu ya. Jonathan kayaknya punya hati. Salut ya. Nah, teruskan saja semangatmu dari saat ini kan. Kita ini kan kalau nas ibu, mohon maaf ya saya mundur. Nas pernikahan ibu dulu saya pegang ini, carilah perkara yang di atas. Nah itu. Kalau saya apa itu cari perkara yang di atas maka segalanya akan di bla 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 gitu. Kalau ibu ini kan sudah bercucu 6.
Tuh. Cucu ibu kelas 1 SMP. Saya juga pengen nanti cucu aku sepertimu bisa gali-gali firman Tuhan. Kirim buat nenek, walaupun nenek sudah percaya Yesus ya, kirim untuk ibu juga ya. Jadi biar berakar, tumbuh berakar ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab orang tua saja untuk kesejahteraan hidup ini ya, karena kita ini kan tadi hidup ini ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani ya. Rohani hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau jasmani itu makan minum ya, pokoknya glamor lah, daging gitu ya. Sedang-sedang ya mikir keduniawian kita ya. Kita memang perlu hidup ya, tapi hidup yang bagaimana? Yang penting takut Tuhan ya, dan carilah perkara yang di atas ya. Apa perkara yang di atas? Yaitu yang akan rohani kita. Yep. Ibu walaupun dalam persoalan sakit penyakit ya, tetap saya tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Yes. Kenapa ya? Dari dulu kami memang Kristen karismatik ya dulu, Baptis Selam. Semua ibu bapaknya Ramani itu dan Kartini itu semua kami. Kayaknya di dunia kehidupan ini ada kalanya kami itu kendor, terutama saya. Saya mengalami banyak pencobaan, tapi puji Tuhan bisa terlewati walaupun masih ada ini kan sisa-sisa sakit penyakit, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan saya. Amin. Begitu juga Yes. Jonathan tetap semangat sekolahnya, jangan melihat gurunya yang sering tidak masuk ya. Iya. Jadi jangan lalu kendor. Nah, tetap semangat untuk bersekolah, capailah cita-citanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Beda ya. Orang sekolah aja tapi tidak pernah mengenal Tuhan Yesus gitu. Walaupun pelajaran agama ya biasa aja gitu. Tapi kalau anak yang mengenal secara pribadi Tuhan Yesus, kehidupannya berbeda dengan yang tidak mengenal, ya. Jangan gampang terpengaruh dengan dunia luar ya, artinya pergaulan bebas ya. Karena kita ini marak Palangkaraya ini ya, dunia ini kan semakin jahat gitu. Jangan sampai ikut masuk ke ke lubang itu ya. Artinya Tuhan Yesus menjaga saya. Tuhan Yesus melindungi saya. Sambil kita waspada ya, berjaga dan berdoa, kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Ya, terima kasih. Ya, usaha orang tua mau Tuhan Yesus buat berhasil. Kamu seperti ini bisa lebih terjamin ya, lebih terjamin karena ada Yesus ya. Percaya Yesus pasti menolong. Amin ya. Amin ya. Aja Pastor. Siap ya, Bu. Puji Tuhan. Ya, Jona maju terus ya. Ya, Pastor. Belajar berdoa secara pribadi ya kan. Kalau misalnya nggak sempat ikut doa pagi ya, atau nggak punya paket, nah nanti bisa nonton siaran ulangnya kan, diupload ya. Oke, seperti itu. Ya, kita berdoa buat Jona yuk, sama-sama yuk. Tuhan, kami berdoa buat Jona, biar Jona mengalami perubahan hidup. Dia bisa menjadi terang dan garam. Tuhan, ubahkan dia, berkati. Tuhan berkati, cukupkan apa yang dia perlukan, makan, minum, dan semua apa yang dia pakai. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, dan dia bisa menggapai cita-citanya. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan urapi, biar gambar dirinya pulih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tuanya juga, Tuhan berkati agar juga bisa memperhatikan Jona lebih baik lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you Brother Jona. Dan ini yang the last ya, Brother January. Bagaimana dunia persilatan kita? Apakah aman? Ya, silahkan di unmute. Jangan kau keluar ya, belum selesai ini.
Jeneri, bagaimana Jeneri kamu menanggapi kabar-kabar isu bahwa gonjangan ekonomi dan juga kira-kira ada persiapan enggak yang harus yang ingin kamu gapai gitu ke depan? Yuk. Salam. Yang apa tadi Pak? Ya, jadi kamu menanggapi kabar-kabar isu tentang ekonomi gonjang-ganjing ini bagaimana? Ada persiapannya bagaimana? Persiapan secara iman kamu bagaimana gitu kan? Atau kamu tetap ya jalan sajalah, percaya saja gitu? Atau bagaimana menanggapinya? Ya, terus kita persiapan kita bisa mengendalikannya, misalkan ekonomian gitu. Agak-agak Mungkin Jeneri bisa agak lebih dekat supaya suaranya lebih jelas. sudah jelas. Ya. Harus ada persiapan juga agar kita bisa melewatinya dengan baik. Bahwa agar dengan baik. Ini Jeneri pakai apa? Pakai laptop? Saya handphone. Handphone. Ya. Oke. Suaranya ini ya patah-patah ya. Mungkin bisa lebih dekat. Atau ada on off-nya nggak sih? Original sound for musician itu di on atau di off? Nggak ada ya? Di handphone nggak pakai itu ya? Pakai plus. Nah, coba yuk. Ya. Ya, ngomong. Ada suara lain tuh. Ya, yang pasti Jeneri tetap yakin dan percaya ya. Iya, Pastor. Iya. Dan mengandalkan Tuhan. Nah, IP Jeneri ini saat ini di gereja kita dia mahasiswa yang kayaknya yang paling tinggi deh IP-nya ya. 3,7 berapa kemarin? 76, Pastor. Ya, lumayan itu. Bagus itu. Ya kan? 3,76. Ayo kalahkan saya. Saya 3,95. Ya, Pastor. Ya, kalahkan saya ya. Kalau bisa 4. Wah. Semangat belajar, menghafal ya. Ya, Jeneri ini dulu sulit sekali ngomong. Sama nih kayak Joseph. Ya, sekarang dia lebih mudah berbicara. Wah, kamu merasakan nggak ada perubahan dalam hidupmu ketika kamu bergabung di komunitas Choir Church ini? Banyak, Pastor. Banyak ya, banyak yang berubah ya. Salah satunya apa nih, Bro? Kayak ikut kegiatan gitu, Pastor. Dulunya kalau disuruh ada tugas-tugas itu, gak berani. Hindar terus. Menghindar terus. Sekarang dari tunjuk tugas itu langsung dituruti, Pastor. Oh, sekarang malah excited banget ya, semangat sekali ya. Malah ditunggu-tunggu kegiatan gereja itu. Wow, berarti gereja sudah mulai ke arah yang berhasil. Saya belum bilang berhasil, tapi ke arah berhasil di mana membawa jemaat-jemaat untuk memikirkan dan berfokus kepada Tuhan lewat gereja. Benar gak sih? Wow, ya. Jeneri tetap semangat ya. Ya, Pastor. Ya, nasihat kita adalah kuliah, jaga apimu, tetap semangat, ya kan? Dan tetap kerjakan kewajibanmu sebagai mahasiswa. Ya, tetap doa pagi, jangan ngelandau. Iya. Oke. Nah, di sini apakah Bapak Ibu Saudara ada yang mau memberikan advice buat Brother Jeremia Jeneri ini nama baptisnya saya kasih Jeremia. Wah. Ada yang mau advice? Nggak ada? Pak Robi bagaimana? Cukup. Cukup. Bu Suri bagaimana? Cukup. Ya, Bu Ramani? Oh, Bu Ramani lagi itu apa? Dia rapture sebentar nanti dia balik lagi. Oke. Ya, tetap semangat ya. Ya. Semuanya. Oke, kita berdoa yuk
berdoa yuk buat Jenerio. Tuhan berkati Jeneri dalam kuliahnya, juga tadi ada Gio, berkati Bapak supaya dia mengalami kebaikan demi kebaikan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa biar IP-nya semakin naik, semakin tinggi dan memuliakan Tuhan. Mampukan dia, berkati kuliahnya, dosennya, semua apa yang dia butuhkan. Sembuhkan juga mamanya dengan sempurna di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri Komsel online ini. Biar Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, supaya kami semuanya mengalami damai sejahtera. Kami tidak mau menanggapi gonjangan ekonomi ini dengan pikiran negatif, tetapi kami mau berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami, yaitu berdoa dan terus berharap dan berusaha dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu melepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu, baik yang di Zoom ini maupun nanti yang di YouTube yang menyaksikannya. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, biarlah mereka mengalami revival, mereka mengalami pemulihan dalam hati mereka, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama, kita katakan amin. Nah, sebagai tambahan pengumuman, besok kita akan ibadah jam 9 pagi ya di base camp. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir. Kalau belum sempat, kita bisa online. Besok akan diberikan linknya jam 9 pagi ya. Puji nama Tuhan. Demikian Komsel kita, Tuhan berkati. Shalom semuanya, God bless you. Halo, berkati kita semua. Ya.